Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar para JBL? Balik lagi di PB Ina, Pandit Badminton Indonesia. Oke, dan yang pastinya balik lagi dengan formasi kita bertiga ini. Ada Cidebi Susanto dan juga ada Coach Andre. Sorry, saya ralat dulu. Sekarang kita pengen mempersilakan ada Coach Andara. Dia nggak gue doang. Oh iya. Iya, kan Coach Andara dua-duanya. Iya, dua-duanya. The Coach Andaras ini kita. Oke. Ada S ya? Andaras. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ini kita pengen ngingetin lagi. Pokoknya masih ada 9 hari lagi menjelang Jebret Media Award. Oke, untuk lebih lengkapnya boleh kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Oke, udah 9 hari lagi menuju ke Jebret Media Award. Pokoknya jangan lupa di vote para JBL semuanya. Dan yang pastinya juga ada yang namanya Juara Bicara. Masih kita buka untuk penjualan tiketnya di kios Tix. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, akan ada Gracia Poli dan juga Taufik Hidayat. Kurang legend apa itu. Tapi buat JBL semua yang kalau pengen nonton Coach Indra Safri atau juga Aderai, terus ada juga siapa ini? Chris John. Boleh langsung dicari tiketnya di kios Tix ya guys ya. Langsung dapetin, jangan sampai kehabisan. Nah, pokoknya langsung aja dilihat aja harganya berapa. Dan di war sekarang juga. Masa Coldplay nonton, legend-legend nggak nonton? Iya dong, kita harus dukung para legend ini. Siapa tahu aja kita ketularan jadi semangat juaranya. Amin. Ini adalah salah satu bentuk dari Jebret Media untuk mengapresiasi para legend-legend. Mempertemukan dengan para penggemarnya untuk mendekatkan juga gitu. Dan oke, sekarang kita juga pengen ngebahas seperti biasa. Ini yang update tiap minggunya, yang kurang lebih minggu ini ada apa aja. Dan kalau bisa dilihat lagi, kemarin sudah berlangsung yang namanya Canada Open. Satu-satunya perwakilan kita yaitu The Daddies harus kalah 8 dari besar. Liang Wangchilin gitu. Taiwan. Tapi akhirnya Liang Wangchilin juga nggak bisa juara karena yang akhirnya menjadi juara adalah Denmark ya. Yang kemarin kalau nggak salah minggu lalu tuh all final. Iya, all final, dan dia jadi juara Eropa ya beberapa tahun lalu ya. Jadi ini gelar kedua juga dalam bulan ini ya buat si pasangan Denmark dan ini. Dan udah 2 tahun ini Kim Asrup nggak juara super apa ya ngomongnya? World Tour. Iya, World Tour lagi. Akhirnya dapat juara lagi. Oke. Kongres juga buat pasangan Denmark kali ini yang akhirnya bisa menjuarai lagi setelah 2 tahun tidak mendapatkan juara kalau kata Coach Andre. Tapi kalau bisa dilihat kemarin dari perwakilan kita dari The Daddies bisa kalah dari pasangan Gold Olympic ini, gimana menurut Coach Andre? Ya kan kalau lawan Wangchilin Liang sebenarnya menang kalah aja kan. Tapi kemarin setelah Olimpik sempat turun, kemarin juga cedera. Iya. Yang Wangchilinnya cederanya di kejuaraan Asia, terus Liangnya cedera di Sudirman Cup. Terus ini mungkin kondisinya udah mulai pulih, jadi udah mulai bisa bersaing lagi gitu. Oke, ini ada ngaruh nggak sih? Sebelumnya kayaknya Liang sama Wangchilin ini fokus di ganda putra. Sementara kan kalau kita lihat terakhir Liang juga kayaknya main di ganda campuran ya. Sambil nunggu pasangannya cedera mungkin ya. Ini ada pengaruh ke bagi konsentrasi nggak sih Coach main rangkap seperti ini? Sebenarnya mah konsennya sih pas kalau udah selevel Liang itu udah emang udah bagus gitu. Sebenarnya yang ngaruh tuh kondisinya ya. Bensinnya cukup apa enggak, main 2 event karena kan 2 event nggak gampang. Ya buktinya Yuta juga sekarang cuma main 1. Ya nggak banyak lah yang main 2. Mungkin ada Lamfus ya main 2 kan. Tapi nggak banyak. Rata-rata pemain Eropa yang main 2, pemain Asia nggak terlalu. Jarang. Dan itu juga yang kalau pada main rangkap juga nggak bisa dua-duanya juara seperti dulu Jiang Nan Zhao Yunle ya. Iya, betul. Nggak sehebat mereka dulu gitu. Karena Dan susah sekarang juga banget. udah lebih rata kalau nggak salah ya. Iya pasti sekarang juga lebih kompetitif, lebih seimbang semua. Nggak gampang juga main 2. Harus benar-benar punya stamina yang bagus, fokusnya bagus, gitu-gitu.
Oke, ini kita lihat perjalanan Dedis di Canada Open sebagai satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Di babak 32 besar mengalahkan pasangan dari US 21-14, 21-13 dan India di 16 besar. Dan di perempat final dia kalah melawan Liang dan juga Wong Chilin dengan 2 set langsung. Oke, walaupun sebenarnya kalau bisa dilihat di sini chance-nya harusnya lebih besar ya. Iya. Banyak banget pemain yang nggak ikut gitu. Ya, nyaman Jepang kan yang full tim. Negara lain nggak terlalu, ya Denmark ada Asrup, ada Sogard itu. Kayaknya Taiwan juga itu doang. Taiwan juga lumayan banyak. Tapi kayak Malaysia, Korea, Cina kan nggak ada. Gitu. Iya. Dan tapi kalau kita lihat ini bukan cuma sepi pemain-pemain yang datang di turnamen ini. Penontonnya juga kayaknya sepi gitu. Iya, karena ada apa banyak ini habis gara-gara calo gitu ya. Ini diborong calo semua mungkin di depannya. Nggak kebagian gua rasa. Tapi emang Canada Open nggak pernah rame. Antusiasnya kurang ya? Ya belum populer lah, karena ini kan juga mainnya nggak di kota besar. Oh gitu ya? Mainnya di Calgary. Terus biasanya kalau kota besar mungkin lebih rame gitu. Di Toronto atau di Vancouver. Oke, dan ini seperti yang tadi kita bilang, Jepang menurunkan skuad terbaiknya ya, dan terbukti bisa jadi juara umum. Ya, tapi di ganda putra enggak? Di ganda putra enggak? Di ganda campuran ya. Tunggal putri dan ganda putri dia juara All Japan Final, dan juga tunggal putri dan ganda campuran. Oke, itu ini ada yang juara dan kita bisa lihat di sini India berhasil menjuarai tunggal putra dengan penampilan dari Lakshya Sen. Yang ini kalau dibilang masih muda, 21 tahun ya. Ya, ini pemain masa depan nih. Iya. Dan tapi walaupun katanya 21 tahun ini sempat terganjal kasus pencurian umur. Bener nggak seperti itu? Oh, dari mukanya sih emang agak 29-30-an ya. Ini mudahan gua dah. Mudahan Coach Andre loh. Coach Andre minum apa sih nggak menua seperti ini nih? Berarti sebenarnya seumuran kali ya? Iya, makanya kayaknya sih nih. Tuh 21 udah tatoan tuh, nggak mungkin deh. Tapi bukannya maksudnya itu juga salah satu hal yang banyak terjadi ya? Sesungguhnya maksudnya di lapangan. Di lapangan pada kenyataannya nggak hanya di India, di Indonesia juga aku rasa sebenarnya ada juga kok yang seperti itu gitu. Oke. Jadi nggak cuma di luar doang. Sebenarnya itu menghambat perkembangan dunia badminton sendiri nggak sih dengan kasus pencurian umur seperti itu? Iyalah pasti. Gue juga pernah dituduh sebagai itu dan keluarga gue fight. Iya serius. Oke. Iya, gue pernah hampir di ban selama 4 tahun nggak boleh main. Keluarga gue fight. Itu di umur berapa tuh, Andre, kalau tahu? Mau kejuaraan dunia junior New Zealand. Iya. Oh ya. Iya. Gua benar-benar gua fight, gua pakai lawyer, gua pakai itu, akhirnya dicabut karena nggak terbukti kan. Oke. Jadi waktu itu ada tes forensik, terus tes gigi biasa. Iya, tes forensik. Ya. Dan ternyata ibu gue punya temen sama gurunya si dokter yang ngetes gue. Oh gitu. Jadi gue ngetes sama gurunya si dokter yang ngetes gue tuh. Langsung. Ya udah akhirnya terbukti enggak. Oke, dan ternyata masih banyak belakangan ini kayak dan gitu. Dan mungkin kalau sekarang ya, mungkin kalau dulu banyak lah. Kalau sekarang tuh di Indonesia lebih ketat, benar-benar lebih ketat. Mudah-mudahan nggak ada kasus pencurian umur karena ya menghambat gitu, menghambat. Betul. Ya mungkin dia bisa bagus di junior, tapi nanti setelah senior misalnya dia umurnya 25, ternyata dia udah 29 atau 28. Tuh biasanya. Udah mentok. Padahal itu kan kalau di umur yang bener itu kan harusnya golden age. Iya, gitu kan. Jadi jadinya menghambat lah. Yang pastinya kalau cuma untuk pencurian umur palingan cuma buat di junior doang bisa berprestasi untuk umur tersebut. Berarti kalau udah balik lagi sampai golnya cuma sementara doang. Kalau udah masuk ke dewasa ya balik lagi lu ketemunya campur dari yang veteran banget sampai yang masih golden age sampai yang masih muda banget. Udah kumpul semuanya di situ. Soalnya ngaruh banget sih kalau di junior. Jadi misalnya umurnya 11. Ternyata lawannya umur 14. Lawannya 14, tenaganya kan juga udah beda. Iya. Tapi kalau kayak gitu itu sebenarnya dari atletnya sendiri apa dari pihak keluarga sih? Biasanya kalau kalian tahu kayak gitu pencurian umur kayak gini-gini. Karena keluarga gue bukan keluarga bulu tangkis. Oh gitu. Jadi gue nggak tahu apa-apa kan gue. Gue polos-polos aja. Cuma main-main aja ngikutin gitu. Rules-nya itu ya. Atau biasanya dari PB-nya kah kalau kayak gitu-gitu, Ci? Sebenarnya balik lagi ada yang katanya memang dari orang tuanya yang mungkin ambisi pengen anaknya. Obses. Iya, jadi
ya itu tadi sebenarnya sangat merugikan kita di saat kita lagi junior. Kalau udah senior ya itu tinggal kematangan masing-masing. Tapi ya bener tadi kata Andre, di juniornya ini kita mau bersaing supaya gimana kita masuk ke timnas ini kan ada patokan umur. Jadi sangat dirugikan kalau emang kita ketemu nih ya bener, kita umur 11 lawan kita umur 15. Satu salah skill, kalah skill, power, otak, pikiran juga pasti kan dia udah lebih maju. IQ-nya ya. Nah, jadi kalau ditanya kalau kayak gitu ada yang nyuruh nggak? Ya kadang ada sebenarnya. Karena jujur bener kalau kita dulu ASEAN Junior gitu-gitu kita pasti ada tes forensik. Oh gitu. Jadi beberapa teman aku yang barengan sama aku sempat ada yang kena gitu. Beberapa gitu. Nah, yang lucunya lagi memang terkadang ada, ya aku nggak menyebutkan dari mana lah ya. Waktu itu ada salah satu klub, aku dari Palembang awalnya pengen masuk ke sana apa gimana. Terus ditawarin lah, oke, lu bisa masuk sini, tapi lu nyolong 2 tahun. Oke, dimundurin 2 tahun. Iya, karena dengan alasan lu kan dari daerah, nggak ada yang tahu sama lu gitu. Ya udah kalau lu mau lu masuk di tim gua, tapi lu mudain 2 tahun. Nah, di pikiran aku saat itu kan, gue dimudain 2 tahun, gue sekolah lagi dong ya. Gue pikiran gitu ya. Maksudnya, males di sekolah lagi. Mundur kan sekolah. Masih mikirnya, masih anak kecil kan. Waktu pertama kali masih belasan kan kita. Nggak mau, aku bilang, masa aku harus kecil 2 tahun lagi, nanti kalau ketemu teman-teman di sekolah waktu di Palembang malu dong. Masa aku jadi kecil gitu. Nah, waktu itu pemikirannya seperti itu, jadi aku ngotot, nggak mau. Pokoknya gue fight dengan umur gue segini, maju nggak maju, pokoknya gue fight segini. Oke. Gitu. Nah, tapi ada memang seperti itu. Emang kenyataannya ada. Dan nggak jadi apa-apa pasti. Banyakan sih, ya. kebanyakan dari, ya ada yang bareng-barengan, terus ada yang teman-teman yang aku kenal, biasanya nyolong 3-4 tahun, rata-rata 90% nggak ada yang jadi. Gitu. Karena emang ini balik lagi seperti yang Coach Andre tadi singgung, ini adalah sementara doang prestasinya. Sementara. Dan itu adalah biasanya obsesi dari orang tuanya doang. Ya banyak Ya, banyak kepentingan salah lah. satunya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari seperti ini nih, kasus-kasus pencurian umur, wajarnya seorang anak tuh biasa kalau pengen ikut badminton tuh dari umur berapa sih? Kalian sendiri kan ada anak nih. Gue telat kan, kalau gue telat 9. Cidebi juga katanya Aku lebih telat juga. Iya. Lulus SMP baru ke Jakarta. Lulus SMP baru ke Jakarta, tapi sebelumnya udah latihan dari umur? Latihan juga umur kelas 6 mungkin baru itu pun ikut. Saya kelas 5. Ikut papa. Telat. Umur 9 itu udah telat jadi. 6 lah harusnya. Oke, jadi buat orang tua di semuanya di luaran sana, kalau emang mau anaknya untuk diprioritas untuk menjadi atlet badminton, ada kemungkinan lebih baik ditaruh di umur 5 tahun. Udah mulai diarahin Ya, lah. mulai belajar lah pegang-pegang raket. Oke, jadi biar nggak telat banget, jadi nggak sempat nanti ada kasus pencurian umur seperti itu jatuhnya. Dan untungnya kalau sekarang di Indonesia mungkin lebih ketat, mudah-mudahan nggak ada, nggak ada yang kayak gitu lagi, karena rugi banget. Iya benar. Ruginya tuh buat pelatnas juga rugi gitu. Lo umurnya masih muda tapi ternyata nggak sampai stuck di umur segitu ya. Bisa stagnan, kenapa? Padahal umur lo masih muda. Iya, gitu. Tapi yang pastinya kalau diomongin rugi nggak rugi, balik lagi ke Kanada Open, dengan diturunkannya cuma The Daddies ini, menurut kalian ini sebuah kerugian nggak sih Indonesia nggak nurunin sama sekali pemain? Karena kan semua pemain besar-besar dunia ini jarang yang pada datang gitu, dan ini S500 ya kalau nggak salah ya, gede kalau nggak poinnya, dan juga harganya juga prize money juga besar gitu. Rugi nggak sih kalau nggak nurunin pemain gitu? Nggak juga sih, karena kan turnamennya banyak ya. Abis ini ada Korea, ada Jepang, ada Australia Open juga. Itu dengan level yang sama gitu. Jadi nggak apa-apa kalau gue gitu, nggak apa-apa skip 1, tapi masih ada 3 lagi. Tapi ya kalau ngomongnya dari sisi nggak ada pemain, iya rugi. Sebenarnya nggak banyak pemain, harusnya chance-nya lebih besar buat dapat poin. Apalagi ini race to Olympic, udah masuk kan poinnya kan? Iya udah masuk ini semua. Tapi setelah ini ada Korea, mungkin mau fight-nya di Korea, Jepang, dan Australia kan. Lebih gede juga. Dan ini juga, ini The Daddies kandas di 8 besar. Menurut Cidebi ini, dengan kandas di 8 besar, chance untuk ke Olimpik ini masih terbuka nggak buat The Daddies? Sebenarnya kalau untuk The Daddies masih ya. Tapi ya itu tadi harus pinter-pinter pilih turnamen sih kalau menurut aku. Jadi kalau kayak kenapa di Kanada mungkin Daddies nggak melaju jauh gitu. Karena biasanya kalau udara dingin ya rata-rata negara situ pasti bolanya kan berat. Nah, jadi harus pinter-pinter tuh milih. Kan The Daddies udah ngikutin semua turnamen lah. Dia tahu negara ini bolanya gimana, anginnya gimana kurang lebih. Udah lebih paham. Udah paham. Jadi dia bisa mengira-ngira, oh gue di turnamen ini gue cocok nih, gue yang ini juga ini, pasti hasilnya lebih bagus. Nah, jadi lebih harus
selektif aja sih. Betul. Tapi kalau untuk Kans masih ada Dedis. Masih ada untuk Kans untuk ke sana Ya, bersaing mungkin dengan dia yang juga muda-muda ini. bisa. Mungkin dia main Kanada kan karena ada yang nggak ikan, dia mundur dari Korea kan. Iya. Ya mungkin buat gantiin itu kan. Oh iya Jadi iya. daripada kalau dia nggak ikut Daripada semua, nggak ikut sama sekali iya, ya. mendingan ganti satu buat nggak ikut satu gitu. Oke deh kalau kayak gitu, dan yang pastinya dengan beberapa negara yang tidak partisipasi di Kanada Open ini dimanfaatkan dengan baik oleh negara Jepang yang akhirnya mendominasi. Kita bisa lihat tadi ada gelar juara 3. Menurut kalian ini tuh dia ini negara yang sebenarnya mau diturunin di turnamen mana aja masih bisa juara. Kenapa di Kanada Open yang sepi ini mereka masih mau ikutan gitu? Apakah menurut kalian apa sih yang menyebabkan si Jepang ini mau oke gue turun deh di Kanada walaupun sepi? Ya mungkin strategi timnya gitu biar dapat poin lebih dulu karena ya dia juga ngerasa kan makin seimbang ya semua kompetitif jadi nggak mungkin belum tentu maksimal misal di Korea mungkin dia nggak dapat gelar ya kenapa ini yang kosong ya dia main buat dapat poin. Siapa tahu aja Kane di Korea masih bisa ketemu An Se-young juga di final, ada Tai Tzu-ying juga dan lain-lain. Di sini cuma ketemu Itanon doang di babak karena terakhir. dia kan pasti pengennya dimaksimalin sama dia kan tiap nomor 2 tiap nomor 2. Pasti dia mau tiap nomor 2 untuk Olimpik. Dan ganda campuran pun bukan Yuta sama Arisa yang juara. Ini adalah ganda campuran keduanya kalau nggak salah ya ini ya. Ini akhirnya bisa menjadi juara dengan mengalahkan Denmark. Topi gue yang ini kemana nih? Mungkin sebenarnya juga nih kelebihannya Jepang ini adalah dia nggak ada budget ya. Oh oke. Iya jadi kayaknya kalau kita lihat kemana aja tuh dia berangkat aja gitu. Oh maksudnya nggak ada limit budget. Nggak ada. Ya, jadi kemana banyak aja ya udah. Kirain kalau nggak ada budget itu mah lebih ke badminton air kita. Yang budgetnya nggak ada langsung di cancel. Ngomong-ngomong itu mendingan gue berarti ya. Yang dicoret sebelum pendaftaran gitu ya. Nggak bisa dipajing dikit. Iya kan mendingan gitu. Iya langsung dicop. Kalah di pendaftaran daripada udah mau tanding batal. Gugur kayak anak-anak SMA sekarang lagi mau masuk SMA, belum masuk SMA udah kedepak begitu. Jonasi ini ini jalur jonasi. Oke, dan pastinya setelah ini pun akan ada US Open yang sadly kita juga nggak ngirim sama sekali pemain ke US Open gitu. Nggak ada budget lagi kah nih? Ya satu kan jauh. Jauh juga. Budget juga jujur aja mahal kan Le ya. Dan mepet sama Korea. Korea, Australia, Jepang. Iya sih, beda kontinen ya. Iya, dan ini kan jauh. Nah ini kalau kita lihat ini adalah kalender World Tour. Ini akan ada America Open dari 11 sampai 16 Juli 2023. Mungkin mereka persiapan buat jebret Media Awards kali ya. Bisa jadi. Teman-teman dari atlet-atlet Indonesia langsung pada ke datang Korea. ya. Karena ke Korea Open. Iya. Di Korea Open bakal ada 18 Juli hingga 23 Juli 2023 dan Jepang Open disusul 25 sampai 30 Juli langsung ke Australia Open di 1 sampai 6 Agustus dan semuanya minimal tuh S500 dari Korea Open, Jepang Open sampai Australia dan Jepang ini S750. That's why mungkin karena nggak diambil, mungkin karena ini baru Super 300 kali di Amerika. Iya, dan mepet banget kan sama Korea. Mendingan fokus cuma di beda Korea. 2 hari ya. Iya, dan mepet banget. Mending masa mau 5 berturut lagi gitu. Mendingan pilih yang benar-benar selektif aja gitu pilihnya. Pilih yang, kalau pilih yang rada deket juga kan pasti dan jarak ngaruh kan, capek jauh. Karena kan kita duduknya ekonomi ya. Kebetulan kan kan beda sama Dedis gitu kalau jauh kan dia. Kalau kita kan tetap ekonomi gitu. Jadi tetap nekuk tuh puluhan jam. Capek begini terus. Dan jet lag-nya kan bedanya 12 jam. Tapi ini dengan kekosongan dari pemain Indonesia sendiri, lu nggak ada niatan anak lu untuk terbang gitu, Coach Andre? Ini kan pemain Indonesia nih nggak ada yang ikut nih, nggak ada yang berangkat nih. Kira-kira bisa nggak dari Sabar sama Reza? Sama Reza main ke Australia. Australia, nanti berarti Coach Andre juga turun, Coach? Gantian, Alven yang pergi. Oke, jadi langsung diturunnya di Australia Open gitu. Sementara ya, masih belum tahu. Ini tanggal berapa sih? 10. Masih ada itu kualifikasi kah atau? Nggak, dia masuk main draw. Oh langsung main draw. Wow, oke. It's a next idea. Dan itu langsung kita beberapa tadi udah ada rentetan ininya dan kita skip di Amerika US Open gitu. Dan ini sekarang kita singkat aja kita pengen ngebahas ke Korea Open ya yang di situ kita baru main full kurang lebih. Tapi banyak juga yang mundur kan.
Banyak juga yang mundur ya. Oke, sementara sebelum ke Korea Open nih tadi ada yang skip. Kita mau ngebahas yang lagi berlangsung, yaitu di Asia Junior. Iya, lagi ada pertandingan junior. Oke, kita doakan yang terbaik buat seluruh pemain junior kita yang sampai saat ini kabar ini diberitakan sudah menembus hingga babak semifinal untuk perebutan tim ya. Oke, dan akan melawan Thailand di perebutan itu, dan dengan hebatnya dia mengalahkan China 4-1 di grup penyisian grup ya. Dan Cina pun akhirnya kalah lawan Jepang di perempat final tadi pagi ini. Nggak lolos tuh. Nggak lolos. Kasian. Iya, jadi yang lolos ini nanti Taipei ketemu sama Jepang dan Thailand ketemu sama Indonesia gitu. Kalau dari histori ketemu Thailand beberapa tahun ini menurut Coach Chandra sama Cidebi gimana nih kalau dari Thailandnya? Maksudnya bisa ya, karena kita lihat kalau peta persaingan sekarang tuh udah berubah banget. Kalau dulu junior aja itu Cina itu udah pasti Cina. Udah nggak mungkin nggak final. Oke. Cina itu udah pasti final. Tapi ini Cina perempat final aja udah kalah. Iya, sebenarnya beberapa kali sempat kita lihat pertandingan junior tuh Cina juga berapa kali nggak lolos final. Iya. Jadi udah peta persaingannya tuh udah berubah sih menurut aku sekarang. Tapi anehnya mereka ini nggak menggreget di junior, tiba-tiba dari junior ke senior, tiba-tiba jadi raksasa. Iya, kebalik sama tapi kita ya. Tapi banyak juga kan, banyak juga yang emang dari junior Chen Kin-chen. Ya itu emang udah dari junior. Chen Yufei, lanjut lagi. Chen Long, gitu-gitu emang udah kelihatan dari juniornya ini bakal jadi monster gitu. Iya, Wang Li juga kan itu kemarin kalah lawan Leo Daniel di juniornya. Sekarang udah jadi... Kan banyak juga. Kayak pemain kita juga banyak juga yang nggak jadi siapa-siapanya gitu. Dari misalnya satu tim 10, yang jadi 2 paling. Iya. 8-nya udah mental. Gak jaminan walaupun juara, akhir diteruskannya di senior tuh bakalan jadi juara. Banyak juga gitu. Kalau kayak gitu kuncinya seperti apa sih, Coach sama Cidebi sendiri? Ya pasti dari diri sendiri sih. Jangan cepet puas. Iya, diri sendiri lah. Karena semuanya kan udah dikasih. Dari latihannya udah dikasih, pertandingannya dikasih, makannya dikasih, gizinya diperhatiin, ya tinggal di lapangannya mau latihannya mau fight atau enggak, lo bertandingnya juara atau enggak, kan dia juga pasti regenerasi terus kan, nggak bagus buang, dengan Cina yang banyak banget manusianya, pasti nggak bagus buang gitu. Persaingannya jauh lebih ketat sih, jadi dia setiap dikirim pertandingan tuh kayaknya pengen ngasih yang terbaik, karena dia tahu gua nggak bagus, gua diganti. Kalau di kita kan nggak bagus karena stok kita juga nggak sebanyak mereka, jadi ya tetap dipertahankan itu sampai ya sementok mungkin lah, ibaratnya dipertahankan dulu gitu. Seperti nanti kita bahas ya tadi ya, udah 10 tahun cuma dapat gelar 1, akhirnya keluar juga karena gimana lagi karena stoknya itu doang nggak banyak gitu, SDM-nya kurang. Mungkin juga yang salah itu adalah di saat ada beberapa lah junior kita, teman-teman kita misalnya dia juara nih, juniornya udah oke. Nah dia ngerasa, oh gue udah juara junior nih, jadi label itu udah melekat di dia gitu. Jadi ekspektasinya adalah nanti gue di senior berarti gue harus bagus gitu. Nah itu kadang mereka nggak tahan sama beban label mereka itu, karena mereka lu udah juara dunia junior lu harus bagus gitu. Nah, itu pada kadang ada yang terlena di situ, jadi agak lambat di atasnya gitu, banyak yang kayak gitu. Dan ini kita ngebahas di Korea Open ini bukan cuma dari senior doang, junior juga ikut kan ya. Dari si Leo Daniel, nggak junior lagi sih, ibaratnya udah masuk ke senior juga. Ini udah lebih banyak yang turun, apalagi di nomor ganda putra gitu ya. Kalau kita bisa lihat hampir semuanya 5 pasang turun. Ya berarti ya? Iya, tapi Dedis nggak main. Nggak main Dedis, 4 kayaknya. 4. Yere Pram, Leo Daniel, Fajarian, Bagas Fikri gitu. Dan tapi kayaknya Dedis bukannya turun ya, yang babak pertama mundur. Tadi ketemu Bakri kan? Iya. Berarti Bakri nggak jadi ketemu Dedis. Jadi dia menang. Iya. Benar juga. Minggu lalu kan kita bilangnya Dedis. Dia kalah. Ternyata dia menang. Ya kemarin kan katanya Cidep udah memprediksi Bakri bakal kalah sama kalau ketemu Dedis kan, kalau ketemu Dedis karena ternyata dia menang di babak pendaftaran juga sekarang. Tapi kalau ngelihat dari Korea Open, ini adalah salah satu turnamen lagi yang akhirnya diikutin kembali untuk pemain-pemain Indonesia, gitu, yang lumayan lebih banyak ketimbang dari sebelum-sebelumnya. Ibaratnya nih kita udah istirahat
kurang lebih berapa bulan? Hampir sebulan. Hampir sebulanan gitu. Pastinya mau dong untuk ngelihat ini turnamen dari 18 sampai 23 Juli. Kita pengen lah nonton pemain kita di tanggal 23 Juli. Pengennya 22, 23. bisa weekend ya, jadi sobat weekend gitu. Iya. Minimal di Ganda Putra deh yang nurunin skuad terbaiknya. Apakah ini ajang pembuktian untuk Fajri yang akhirnya turun lagi setelah sekian lama cuma sampai babak berapa besar gitu. Sebenarnya bukan cuman ajang pembuktian si Fajri sih. Lebih ke siapa yang layak dapat kuota ke Olimpiade. Karena 4 pasang ini nih masih beradu Rebutan. banget ya, masih rebutan, belum ada yang bener-bener aman banget pasti masuk tuh enggak. Jadi ini nih ajang pembuktian siapa yang layak, siapa yang pantas, karena seperti kita tahu kan dari pelatih ganda putra juga dari PBSI dia fair ya, dia ngasih pertandingan yang sama, semua dikirim, nah siapa yang terbaik gitu. Oke, tapi kalau kita ngelihat dari drawingnya kayaknya nggak berpihak sama Indonesia. Ini sebenarnya sistem drawing ini yang banyak banget di pikiran kita, terutama para JBL semua ya. Ini drawing ini sebenarnya dilakukan secara terbuka atau gimana sih kalau drawing? Nah, tanya pribadi? sama Kan minggu ini. lalu saya bilang kalau Ini yang sering ikut. Super 500 lu buat live harusnya. Iya. Jadi itu kelihatan ini dikit-dikit ketemu sendiri. Seringnya Bener kan? Indonesia kan? lagi ya. Iya, makanya buat live aja biar fair. Kan kita nggak tahu. Biar kita nggak seuzon gitu. Berarti selama ini nggak ada live seperti itu, Nggak ada, di nggak drawing seperti itu, udah nongol aja gitu sih. Iya, yang penting nongol di website kita, lawannya ini gitu. Kalau live itu kayaknya cuma turnamen-turnamen tertentu, Kejuaraan dunia. terus kayak Thomas Cup, Sudirman Cup, Final Super Olimpik, Series, iya. gitu-gitu. Sudirman yang kita langsung live Iya. ngambil gitu. Nah, itu baru kelihatan langsung Tapi di situ. kalau di Super Series kayak gini nggak ada nih. Sistem komputer kayaknya lah ya. Komputer. Computerized, mungkin ditaruh seeding berapa Iya kan, berapa nggak paling ketemu. sidit doang kan. Terus itu Sidit. diacak sisanya. Iya, sisanya dipencet keluar tuh siapa di mana gitu. Oke, dan seperti kita lihat di sini Georgie kalau nggak salah ini udah menjadi seeding ke-6. Iya. Oh, tepuk tangan dong buat Georgie. Dia ranking 7 kan. Yang Iya. pelan-pelan akhirnya menuju ke ranking ke-7. Udah Dan 7, ini udah udah ke-7 kan. Ini adalah peringkat terbaik se-Asia Tenggara kalau kita bisa lihat. Tertinggi ya. Tertinggi karena di bawahnya baru ada Intanon, terus juga ada si Prompawe dan Oh, Intanon di bawah dia. Intanon di bawah dia. Nah, Dia kalau di kita nomor- lihat itu juga berarti Grego ini untuk tunggal putri Indonesia Udah lama loh. yang udah lama banget dari zaman Maria Christina dan lain-lain, dia ada ranking tinggi. tertinggi nih sekarang Iya, ya. ranking tertinggi di nomor 7 yang kita berharapkan juga dengan masih mudanya Georgie, masih umur 20 awalan, masih bisa untuk merangkak ke atas lagi. Dan siapa tahu aja bisa menjadi top 4 terbaik, Iya Top dong. 5, amin. Ya, dan Kita jadi support pasti. langganan untuk jadi Sobat weekend. ya. Kita dukung selalu buat Georgie di sini. Dan kalau tadi udah dibilang di Korea Open ini, menurut kalian yang ada chance untuk masuk ke Sobat Weekend ini dari ganda putra siapa nih? Dari ganda putra. Oke. Mungkin kalau Mama lihat Debbie dulu coba. Ini adalah ramalan Mama Mika ya. Boleh kita lihat ya. nggak, kalau lihat tipikal bola di Korea gitu, kayaknya sih Leo Daniel ya. Leo Daniel. Iya. Oke, yang akan menjadi Sobat Weekend nantinya. Kayaknya. Di ini lain? Sektor lain. Sektor Sektor lain? lain masih mendung ya. Lu nggak gituin Rinov? Kayaknya Iya. nggak main. Oh, Rinov nggak ya? Oh iya, mix double Korea apa nggak ya? main Iya, iya. dia. Rehan itu. Gue kan? langsung Rehan nggak main. tadi otak gue langsung nyalain denger nama dia. Sabar ya Ci ya. Kalau udah mama tuh begitu posesif jatuhnya. Dengar cerita dikit langsung kepikiran gitu ya. Enggak, gue support. Bagus, Nov. Coach Andri sendiri yang menjadi Sobat Weekend nih kira-kira siapa nih? Dari sektor mana aja kah kira-kira? Ganda Oke, Putra sih tetap Ganda Putra tetap. Leo Daniel juga. Leo sama. Daniel juga tetap. Leo Fajar Daniel. Alfian masih belum. Kan ketemu sendiri kan? Ya, Iya. antara itulah. Fajarian atau Leo Daniel. Kan kalau menang pertama 16 besar ketemu keduanya. mereka. iya. Terus sektor lain. Mungkin Ginting. Ini nggak main. Ini nggak main. iya, iya, nggak. Cuma Jojo Ciko doang yang main di Tunggal Putra. Enggak. Mix nggak ada ganda putri, ganda putra. Mix Kayaknya kayaknya cuma Ganda Dejan Glo Putra. main deh. Dejan Glo Oh, yang sama Dejan Glo. Meli Ya, ganda Ucok putra main. aja. Iya, kayaknya feeling cuma Semakin ganda putra disebutin, deh. oke Ganda Putra tetap. Feelingnya si ganda putra. Feeling Ganda Putra. Yang lain masih agak mendung. Yang lain masih ada. Iya karena udah lama kan ganda putra
mungkin ada di atas 5 turnamen yang nggak juara lah ya, bukan nggak sampai weekend nggak juara gitu. Oke. Berharap pengennya juara. Amin. Dan Pok Ruroh juga ya, kalau kita bisa lihat, walaupun udah dapat seeding ke-6, nanti di perempat final kalau nanti berjalan dengan mulus bakal ketemu An Seyang. Kira-kira bagaimanakah prediksinya? Apakah ini saatnya Pok Ruroh menunjukkan... Pok Ruroh itu siapa? Georgie. Grego. Panggilan kesayangan dari teman-teman Gregoria. Grego. Kaget gue namanya Pok Ruroh. Keren banget. Iya. Gregoria jadi Pok Ruroh. Kalau Bule sendiri ada panggilan kesayangan nggak sih kira-kira dari teman-teman? Grego aja. Apa sih maksudnya? Panggilan kesayangan buat Bule dari anak-anak, dari JBL dari tim Badminton Lovers gitu. Nggak ada. Pororoh. Oh. Baru tahu gue ini Pororoh. Poruroh ya kalau nggak salah namanya ya. Gregoria itu. Ada nggak chance-nya ketemu sama An Seyang nanti? Sebenarnya bukannya dia sebenarnya memang belum pernah menang ya. Tapi kan lumayan rame terus. Selalu rame, selalu iya, ketat gitu. Selalu rame. Ya siapa tahu dia mau pecah. Telur Kan, walaupun gitu. Walaupun dia tuan rumah lah ya. 30-70 lah. Enggak, walaupun tetap lebih diunggulin An Seyong, tapi paling enggak maksimal lah. 65-45 lah. Iya, menang kalahnya fight lah tapi. Iya, minimal bener-bener nggak kalah. Kan habis lamaran harusnya fire semangat lagi. Udah gini terus nih, Kalau ada lamaran, ntar mau main aja serve-nya begini. Yang penting kan cairnya biar itu kan jadi motivasi kan. Iya, itu jadi motivasi. Iya, siapa tahu aja kan bisa nanti nikahnya grande juga. Jangan mau kalah dong sama Kevin. Beda saing Kak, nggak bisa disamain. Nggak bisa. Kan sama-sama nomor 1 di Indonesia. Nggak bisa, beda. Kalau kata, gimana ya menyebutnya? Nggak bisa apple to apple. Beda kasta. Iya. Beda-beda. Ya minimal nanti kalau Georgie nanti menikah dengan Mika yang nyanyi band suaminya sendiri lah. Iya, minimal dia irit tuh karena suaminya sendiri yang nyanyi. Irit tuh dia udah lumayan tuh. Oke. Ini Korea Open udah kita bahas. Nah, Jepang Open ini lebih tinggi kalau nggak salah S750. Dan semuanya main full team. Sampai detik ini belum ada kabar bakalan ditarik pemain-pemainnya gitu. Dan apa sih kalau menurut gue kayak kalau ada yang dibilang, oh ini kan mau diistirahatin. Bahkan netizen pada ngomong, kemarin juga diistirahatin pas main di turnamen. Netizen setelah istirahat langsung babak pertama, babak kedua kalahnya gitu. Gokil netizen. Kita kan nggak bisa ngontrol omongan netizen nih. Kalau kayak gitu, apa sih penyebabnya? Kadang-kadang kan alasannya, oh iya penyesuaian lapangannya belum gitu. Kadang kalau latihannya back to back turnamen, alasannya ada yang bilang, oh iya preparationnya kurang lengkap gitu. Tapi kalau kalah karena preparationnya udah banyak, kadang-kadang lapangannya belum nyoba ke banyak. Ada aja pokoknya alasannya yang udah di highlight tuh kalau dibilang distabiloin tuh sama netizen tuh gitu. Kalau menurut kalian sendiri harusnya setelah istirahat dengan sebulan lebih ini, ya kurang lebih sebulanan ya, itu bisa lebih maksimal nggak sih, Ci? Bisa sih pasti, karena kan persiapan dia juga jauh lebih mateng. Iya. Terus power juga, tenaga udah keisi full lah, bahan bakar ibaratnya untuk. Tapi memang nggak bisa menyalahkan karena kalau pertandingan kayak tadi dengan jarak yang mepet, deketan, terus juga jarak tempuh juga nggak jauh, udah pasti namanya kita pertandingan beruntun itu udah pasti. Karena sayang kalau kita berangkat satu turnamen doang Kak gitu. Udah nanggung kan, udah deket gitu. Jadi pasti 2-3 turnamen itu diambil gitu. Nah kalau untuk ditanya persiapannya gimana, ya harus siap. Karena kalau kita alasan, gua belum pas nih sama anginnya, apa bolanya juga belum dapet feelingnya. Kan pemain lawan kita juga begitu. Sama, satu lapangan dengan bola yang sama, dengan lampu sorot yang sama dengan gitu. Dengan jadwal yang sama juga. Iya, jadi sebenarnya nggak wise ya kalau itu dijadiin alasan sih. Oke, itu dari sisi seorang pemain. Kalau Coach Andre yang udah lama ngelatih juga, ini dari sisi seorang pelatih ini, kalau turnamen udah istirahat kebanyakan kayak gini, PR-nya apa sih Coach untuk anak buahnya lagi nih? Ya pasti biasanya kan biasanya stamina diisi lagi. Terus tangan, gym, tenaganya juga diisi lagi. Dikencengin lagi. Iya. Ya pasti, ya sebenarnya kan latihannya sama aja lah kayak gitu, tapi fokusnya jadi lebih relax dulu kan setelah pertandingan banyak. Balik, relax dulu, nggak terlalu beban lah, pressure. Kalau bertanding kan pressure,
kita pengen banget menang, belum dari netizen gitu-gitu kan. Tapi ya sekarang kita nggak bisa ngomong harus juara juga karena semuanya emang udah seimbang. Tapi paling nggak menang kalahnya kita fight aja gitu. Jadi walaupun kalah tetap diapresiasi kan. Gitu. Iya harusnya. Kecuali kalahnya malas-malesan ya itu nggak apa-apa lu serang. Yang ngebedain males-malesannya mah enggak apa? Kan kelihatan dari cara mainnya. Dia males, geraknya males, apa gimana kan kelihatan. Kaki kayak dipaku gitu di Iya, lapangan. kalau lu udah mati-matian, kalahnya tipis banget, ya itu kan nggak luck aja. Yang penting lu udah usaha. Kita pasti apresiasi walaupun lu kalah lu tetap bagus kok mainnya. Kalau udah mainnya mager gitu, udah hajar. Hajar, kerahkan hajar gitu. Tapi kalau dari di negeri Jepang ini nantinya dengan full tim seperti ini targetnya harusnya seperti apa nih, Ci? Ya harusnya Sekarang targetnya tuh udah harus juara. Iya. Netizen kan pengen ada gitu. minimal nggak? Minimal target? minimal ya pada semi lah. Minimal maksimal. Minimal pada main weekend gitu loh. Ini orang tua yang paling gue sebel nih kalau ditanya minimalnya maksimal. Minimalnya kamu harus terbaik gitu. Iya. Sih senggol dong. Nggak ya, dia pasti pengennya ya ada gelar lah gitu. Selalu pengen ada gelar. Ya tapi balik lagi menang kalahnya fight kita tetap apresiasi. Gitu. Nah, karena nggak gampang. Iya. Dengan level yang super series terus pertandingan beruntun padat banget, setahun ada 20 kali. Kalau mau race Olimpik 20, 25. Iya. Ya nggak bisa lu suruh dia juara 25-25-nya, nggak bisa. Gue setuju tuh. Dan dia itu manusia, Bos. Iya, dan sekarang juga semua sektor udah merata banget ya. Dari 4 besar di satu sektor juga beda-beda negara. Terkadang bukan negara Mix, kita let's doang. say Zheng Siwei juara kemarin juga kalah kan Iya. di Singapura bisa Betul. kalah dia. Iya, Ya benar-benar. gitu, nggak Dan- semuanya tuh harus juara. Pokoknya yang harus ditaruh di mindsetnya untuk para badminton lovers adalah kita sebagai orang Indonesia kita mau atlet kita juara. Tapi jangan salah, semua negara juga mau atletnya juara, Iya, tapi bukan itu kita ibarat, doang. Itu Iya yang kadang kan? orang lupa ya. Orang Iya. selalu bilang, lu harus juara. Begitu udah juara, kalah sekali dihujat. Lu harus juara. Sedangkan negara lain kan latihannya juga mati-matian Iya, tiap hari. bener. Dia mau juara juga. Sama lah, sama semua. Dari semua orang yang ikut juara cuma satu loh. Iya, ada juga yang Nggak dari ada juara abis satu bersama kan? juara All England besoknya langsung juara lagi kan susah kan. Iya. Ada yang langsung kalah juga ya Ci ya. Betul, gue tuh. Tapi maksudnya di mindset kita itu, ya itu kita kan mau juara. Iya. Nggak ada deh satu Nggak ada kita latihan berhari-hari, setiap hari bangun jam 4 Iya. pagi mau kalah. Nggak ada. Tapi ada. balik Nggak ada. lagi, kadang yang kita harus was juga dalam arti, oh mungkin dia juga dengan latihan yang sebegitu beratnya juga, Aha. mungkin dia persiapannya dia jauh lebih bagus dari kita. Nah kita harus terima, mau gimana? Dengan kondisi yang mungkin lebih oke saat Iya. bertanding ya. Karena semuanya pasti melakukan persiapan yang maksimal lah. Iya. Dan lihat tuh prosesnya juga, jangan juara pokoknya. Enak banget kita udah dari jam 4:30 subuh nih bangunnya. Iya, bener. Siapa yang mau kalah bangun subuh? Lu masih pada tidur. Heeh. Tapi nih kalau dari Korea Open ke Jepang gitu, yang bisa kalian lihat ada nggak sih pemain yang pernah back to back juara dari Korea langsung ke Jepang gitu? Zhangnan lah. Oh iya. Zhangnan Zoyun. Jangan Zoyun lah ya. Ya mereka-mereka Chong itulah. Wei gitu Iya, pasti. Kevin Kevin Zinya. Jepang dia juara ya, Korea Korea belum tentu kayaknya final. iya, Koreanya enggak tapi Jepangnya dia juara. Oke. Tapi nih kalau dari kalian sendiri ada pengalaman unik nggak main di Jepang Open ini? Dulu mainnya di Tokyo. Nggak tahu yang tahun ini mainnya bukan di Tokyo ya? Gua nggak tahu deh yang tahun ini. Belum tahu. Kalau yang venue-nya dulu di yang Tokyo Silo. mana. Oh, Dia Silau. agak Iya. silau. Oh, oke. Terus hall-nya kan gede banget Gede ya. banget. Jadi bolanya tuh terasa lama banget nyampe ke lapangan lawan gitu. Silo banget. Sampai lampunya. ngeden-ngeden gitu kok nggak nyampe-nyampe tuh bola ya gitu. Oh, mainnya katanya baru update nih Gary ngasih tahu di Tokyo. Oh, di Mainnya. Tokyo. Apakah sama Tokyo venue-nya? Drive bukan ya? Di Harajuku. Oh, oke. Oh, enggak, Deng. Harajuku mah Shibuya. belanjanya. Loh, ini kita kemana sih? Iya, ini katanya Kok jadi nih dapat ini? insight dari di Yoyogi National Stadium, First Gymnasium.
Ya, Apakah kayaknya sama. Yang biasanya stadion berarti. sama? Itu Oke. silo lapangan. Lapangannya silo. Oke, mungkin Lapangan buat silo, bola vendornya di lighting boleh diturunin dikit gitu. Walaupun nggak mati lampu kayak kemarin ya di Indonesia Open ya. Iya, sebut mati lampu ya. Jadi boleh diturunin karena ini masukan dari coach 5 negara katanya silau gitu. Kasihan atletnya kalau pengen nyemes ke atas. Mukulnya beda gitu. Pargoy malah. Terus nyalain lampunya nih gitu atau raketnya nih. Tapi emang silo kalau yang di Tokyo. Kalau Cidebi sendiri tadi bolanya lambat itu. Ya jauhan. memang satu ya itu tadi kan hole-nya gede. Jadi itu pengaruh banget untuk shuttlecock. Udah gitu sekarang belakangan ini itu yang namanya apa ya? Angin, AC segala macam itu udah stabil banget. Jadi tergantung pada bensin masing-masing kalau sekarang itu. Kalau dulu mungkin menangkal anginnya bisa banyak banget, sekarang udah nggak lebih stabil, udah benar-benar stabil. Amat sangat stabil dan benar-benar anginnya benar-benar dijaga banget Iya, di stadion apalagi sebesar Jepang itu kan pasti persiapannya oke banget juga ya, siap capek aja. Oke, dan yang pastinya atlet-atlet Jepang pun menurunkan tim yang terbaik di kandang sendiri. Di negara lain pun mereka udah all out fight-nya, apalagi di kandang sendiri. Jadi siap-siap aja nanti dari Koreanya menurunkan yang terbaik, Jepangnya pun menurunkan yang terbaik. Jadi please lebih realistis para BL juga. Yang pastinya kita dari tim Indonesia pun ingin hasil yang terbaik buat para atlet kita gitu. Jadi apapun hasilnya harus kita apresiasi lagi. Dan dari situ kita langsung masuk ke Australia Open. Ada Australia Open di mana Fajar Fajar main juga. Terus Iboy juga main di situ. Boy main. Oke, jadi habis dari situ nanti bakalan lanjut lagi kurang lebih itu beberapa waktu lagi itu kita bakal masuk di Asian Games di Hangzhou. Yang bakalan digelar di September hingga Oktober. Dan ini adalah Asian Games yang tertunda tahun lalu ya karena COVID itu persiapannya jadi belum mateng. Akhirnya ditunda setahun dan tahun ini akhirnya dilaksanakan. Kalau Asian Games kayak gini nih kan multi event, bakalan mengaruh nggak poinnya ke nanti di Olimpiade? Enggak. Ngaruh masuk tahun ini. Oh, yang tahun ini ngaruh. Biasanya soalnya enggak loh. Tahun ini ngaruh. Kalau multi event ini masuknya berapa nih? 1.000. Udah yang paling gede kadang kan 4 tahun sekali, Kak. 1.000. Ini nih Asian Games itu adalah mini simulasinya Olimpiade. Jadi dia kayak simulasi karena 4 tahun sekali. Sama. Oke, yang penting yang pastinya bedanya cuma ini nggak dihadiri sama pemain-pemain Eropa. Ya, kan Asian Games kan ya. Nah, dan kalau di Asian Games terakhir kita bisa bawa pulang dua ya. Perorangan ya. Perorangan ya. Oh, itu ada tim juga ya? Oh, beregu juga ada ya. Thomas Ubar. Oh, I see. Jadi yang diperebutkan itu 7 medali emas berarti ya, sama kayak di SEA Games ya. Oke, 7. Tapi ini ada nggak cabang sektor yang nggak boleh dimainin negara lain kayak SEA Games terakhir di Kamboja? Nggak ada lah. Kemarin. Nggak ada lah. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak boleh main Cina, Indonesia gitu. Nggak ada. Asian Games diadu semua. Semuanya diambiarin gitu. Oh iya. Jadi nggak ada nih anak bawangan. Nggak ada. Gitu. Oke, jadi 7 medali emas diperebutkan dan tahun sebelumnya, pegelaran sebelumnya kita dapat 2 ya. 2. Yaitu dari Kevin sama Sinyo, terus Jojo. Oke, dan kurang lebih di tahun ini Cina bakalan menurunkan full tim. Pastilah dia tuan rumah full tim pula. Gitu. Bedanya ngelawan Cina di negara lain sama Cina di negara sendiri. Itu kemarin Sudirman Cup kan kuatnya kita bisa lihat. Si Yuki akhirnya menjadi pilihan nomor 1 lagi, Li Sifeng. Terus ada Chen Qichen sama Jie Yifan. Zheng Yu ya. Dan Zheng Yu ya ini juga lagi naik juga ini benar-benar full tim semua lah dia yang terbaik dari setiap sektor. Iya. Tapi ini Huang Dongping akhirnya sama Feng Yangze yang akhirnya diturunin, bukannya yang kemarin ngalahin Zhang Ziwei, Wang Yaqiong ya. Oke, ganda putranya ada Yang Weiqiang sama Wang Chan dan Liu Yuchen, Oswanyi. Oh ini sih emang udah. Ini udah terbaiknya dia lah. Kita lihat di tunggal putrinya aja di bawahnya masih ada Zhang Yiman, terus ada Han Yue yang masih bisa ngalahin
Itu mungkin dibawa juga buat bergu. Oh iya. Ini buat yang perorangan. Ini perorangan ya. Tapi kalau kita lihat skuad ini ya, ini sebenarnya kurang lebih nih nanti Olimpik tuh mereka akan maunya seperti ini nih skuadnya. Per Kalau sektor. bisa, kalau lolos. Kebanyakan sih lolos ya Kak ya. Iya. Kebanyakan sih dia memang apa yang dia tulis di sini kebanyakan sih kebawa semua nanti ke Olimpik. Oh, oke. Karena rata-rata memang Cina itu pasti per sektor bisa ngelolosin 2. Udah aman 2 dia pasti Biasanya ya. Biasanya. Oke, dengan skuad Cina seperti ini, apakah ada chance buat kita untuk ngambil lagi? Chance selalu ada. Chance Selalu ada, tapi ya kayak kemarin di Sudirman Cup, dia kurang 1 poin aja bisa balik jadi menang. Iya. Jadi emang main di Cina pasti jauh lebih berat dengan supporternya, ya environment dan lain-lain. Pasti jauh lebih berat, tapi chance selalu ada. Oke, dan ini tadi kita udah ngeliat squad dari pemain Cina, dan sekarang kita mau minta untuk JBL juga kira-kira kalau mau mengandai-andai, misalkan kalau Cidebi bilang apa, kalau yang dimana, misalkan ini, misalkan itu, siapa kalau nggak ini, kalau nggak itu, pemain-pemainnya mendang-mending. Oh, mendang-mending ya. Nah, kita Tim mengundang mendang-mending. untuk JBL semua untuk mendang-mending, kira-kira siapakah yang mendang-mending dimasukin ke skuad Indonesia. Nih kira-kira di tunggal putra siapa? 2 nama. Tunggal putri 2 nama. Kira-kira kita persilakan untuk JBL menjadi pandit kali ini ya. Di komen kira-kira siapakah yang bisa memenuhi skuad di Timnas Indonesia. Prediksi tim kira-kira siapakah yang memenuhi masing-masing kuota 2-2-2 ya. Oke, per sektor ya. Kalau Cidebi sama Coach Andre. Oke, Coach Andre dari putra deh. Kira-kira Jojo Ginting putra. Ganda putranya Fajar Alfian tetap. Leo Daniel. Oke, Fajar Alfian, Leo Daniel. Cidebi. Yang mana nih? Ganda putri, tunggal putri. Ganda putri udah pasti Apri Fadia, satu lagi Ana Tiwi. Oke, Ana Tiwi bukan Ripka Lani. Oke. Ana Tiwi. Terus kalau tunggal putri udah pasti Grego sama KW. Udah nggak ada lagi. Mix double. Satu-satu kita kasih kesempatan. Rino Frehan. Kalau kacang. Biar beda ya. Aduh, susah sama sih sebenarnya. Sebenarnya sama. Tapi biar beda aja ya. Rino Frehan aja deh nggak bisa beda. Nggak bisa. Percaya sama gue yang dikirim itu. Nggak bisa. Kecuali ya. Terbatas ya. Satu kuota terbatas, kecuali Dejan Glo itu punya hasil yang fantastis, jauh di atas mereka. Ya ini 3 kali juara nih. Nah, itu baru bisa tuh di mendang-mending. Itu masih mendang-mending loh ya. Oke, masih mendang-mending. Jadi tapi kalau untuk lihat dari hasil yang hasilnya sebenarnya sama semua, datar semua, masih yang di dalam sih. Nah, ini kita udah dibilang nih Dejan Glo ini kalau misalkan dapat 3 hasil terbaik, ada kemungkinan baru bisa mengisi posisi tersebut. Jadi please jangan bilang nanti ada Dejan Pita, ya Rinov Glo. Kagak mungkin. Nggak mungkin dah, apalagi masuk poin Olimpik. Tapi ya udahlah, namanya kan dia lagi dikasih kesempatan jadi pandit. Boleh dimendang-mendingin. Kira-kira tim impian kalian, skuad impian kalian per sektor siapa aja 2 kuotanya. Boleh di komen ya guys. Siapa tahu aja ini ditonton sama PBSI loh. Iya, siapa tahu ya. Sebenarnya memang ditonton bukan? Iya. Masa sih? Iya. Emang iya? Iya. Gue dipanggil radio aja harus bawa badminton sekarang. Ya, jadi kurang lebih kira-kira siapa menurut kalian yang berhak untuk mengisi posisi di Asian Games nantinya. Yang akan digelar kurang lebih dari bulan September hingga Oktober. Gitu. Jadi ini udah menghitung hari menuju persiapan ke Asian Games ya. All the best juga buat seluruh pemain kita. Jangan sampai ada yang cedera. Di turnamen 4 terakhir ini. Walaupun yang baru diikutin di turnamen Korea, nanti ada Jepang, baru ke Australia. Habis itu kan ada World Champ. Iya. Habis itu udah itu padat sampai akhir tahun deh udah padat sampai akhir tahun. Boleh dijaga konsistensinya dan jangan lupa juga dijaga kondisinya, jangan sampai ada yang cedera karena ini udah jadi ke World Olympic. Tapi kalau boleh tahu ini kita bisa ngelihat di line up belum ada yang namanya Kevin sama Rahmat. Ya.
kurang lebih bakalan dituruninnya kapan nih kalau boleh dikasih? September kan September ya, katanya. September perkiraan dan September itu karena kan baru ada bisa yang dia masuk turnamen di Super 500 ya. September. Karena ini kan udah daftarnya kan sebelumnya sama Kevin Gideon. Oke, walaupun mereka nggak dapetin ranking, udah dapat bisa ke Super 500. Individual Split. poinnya, Iya. national poinnya di. Cuman 3 ya? Iya, cuma 3 turnamen. Oh, gitu. Jadi itu bisa, mungkin itu ada sebuah jawaban kalau ada yang nanya kenapa akhirnya mereka bisa tembus ke S500 karena individual poinnya digabungin. Iya, dibagi 2 terus digabung. Oke, kita doakan yang terbaik. Ataukah mungkin nanti Kevin Rahmat bisa ditaruh di Mana? Squad. Kalau di Asian Games? kayaknya belum deh. Kecuali sebelumnya dia udah tanding terus juara baru, tapi kalau enggak kayaknya. Masih belum. Masih Fajarian dan Leo Daniel. Oke, dan sekali lagi kita mau ngasih tahu lagi, pokoknya ini udah persiapan menuju ke Asian Games. All the best lagi semuanya, dan nggak lupa kita mau ngingetin lagi untuk 9 hari lagi kita menuju ke Santini Jebret Media Award. Ayo dan dong. juga Juara Bicara. Silakan cek untuk tiketnya, ini bisa diakses di jebretmedia.com. Jebret E-nya 3 media.com. Langsung aja step pertama klik vote di sini yang ada di bawah teks, dan juga bisa diketik di Jebret Media Awards 2023. Dan step keduanya kalian bisa pilih menu nominasi yang ingin di voting, lalu klik ke tombol berikutnya. Dan step terakhir, isi voting dari awal hingga selesai. Dukung semua yang berkaitan dengan badminton. Dan Panji Suryono. Dukung Panji Suryono. Oke, dan juga kita bisa dukung Coach Harry Ipe dari... Ada Ciuni juga. Ginting. Ada Ginting. Badminton Talk. Semua yang badminton bisa kalian vote di situ. Tapi intinya siapa? Bang Panji. Panji Suryono. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengisi posisi itu. Sebagai tim terbaik dari itu. Yang penting membawa PB INA dong pastinya. Oke, dan di turnamen yang lagi deket juga kita masih ada nanti di partai puncak dari Celebrity Turnamen ya. Itu yang diadakan di salah satu TV swasta di Indonesia. Akan ada 2 anak didik dari 2 coach kita di sini. Yaitu ada Raffi Ahmad versus CEO kita Bang Valen. Waduh. Oke. Saya agak sulit tuh. Posisi saya sulit. Oke. Nah, ini kalau boleh di-share, kalian sebenarnya nge-coach yang mana nih? Debbie dulu. Debbie. Apa nanti pas final maksudnya? Enggak, selama ini. Preparation selama ini. Oh, kalau persiapan, kalau Bang Valen kan memang full latihannya sama Andre. Iya, kalau kemarin aku ngebantuin Arafi sama Kak Gigi. Oke, Kak Raffi sama Kak Gigi. Kalau dibilang Kak Raffi sama Kak Gigi, berarti Raffi dan Gigi bakalan turun di sektor lain? Iya, bakal main ganda campuran di tanggal 16 nanti. Lawan Rizky Bilar. Iya, Lesti sama Rizky Bilar. Oke, apakah bakalan dikasih triks untuk cara melakukan defense jongkok untuk Kak Gigi? Saya akan memberikan tips gimana caranya menang pokoknya. Kalau Coach Andre sendiri? Banyak wah. Banyak, siapa aja boleh di-spill dong. Bang Valen udah pasti. Bang Valen nomor 1 yang dilatihnya. Kak Gigi juga, Raffi juga. Selin juga. Anwar juga. Anwar ngapain di situ? Kan main ada ganda. Ganda apa dia? Ganda campuran. Oh, ganda campuran juga. Kalau beda kalau Raffi sama Kak Gigi, dia exhibition match kayaknya. Iya, dia eksebisi, dia nggak ikut tanding. Selin sama Anwar tanding. Oh, Selin sama Anwar itu satu tim. Pasangan. Oh, pasangan Selin sama Anwar. Oh, itu bakal di ganda putri mungkin. Gimana ya ini konsepnya ya? Oke. Ya itu. Oke, pakai smash goyangan mungkin kalau Anwar ya. Secara dia kan chef, kenal sama dia nguleknya jago, ngosennya juga jago. Kita lihat nanti kira-kira di lapangan seperti apa. Tapi di final ini di tunggal putra bakalan terjadi big match antara Bang Valen versus Raffi Ahmad. Yang kita tahu Raffi Ahmad ini jago banget di main tenis kemarin. Sekarang terjun ke badminton. Ada halangannya kah untuk ngelatih seorang Raffi Ahmad? Mungkin pukulannya biasanya ya main awalnya tenis. gitu, tenis, pukulannya tenis. Tapi cepet kok, fast learner gitu. Fast learner. Dan banget. Emang bener-bener dia punya kalau dia mau dia bisa. Tinggi. Iya. Kalau dia mau pasti bisa gitu. Emang basicnya dia emang sport olahraga banget ya. Oke, dan prediksi sendiri ya nggak mungkin sih gue tanya ke mereka. Jangan Pasti yang satunya bakalan milih
anak buahnya satu. Prediksi oke, realistis antara AA sama Bung Valen. Tergantung. Apakah Bung Valen bakal mendapatkan gelar kali ini yang tahun lalu bakalan kalah lawan Vincent? Rame. Soalnya si Bang Valen kan kita tahu ya, maksudnya memang Bang Valen tuh bagus gitu loh. Tapi juga kita nggak bisa underestimate Arafi karena di pertandingan sama di latihan itu beda banget loh. Arafi tuh jauh lebih maksimal di pertandingan. Dan dia mau kejar semua Dia bola, tuh kan? benar-benar kompetitif banget. Oke. Jadi ini bakal rame banget sih. Oke. Coach Andre sendiri, Wah, kita dengerin dulu ini ya. Sorry, saya netral. Oh. Oke, pertanyaan terakhir. Arafi atau Bung Valen? Netral. Saya Dia dukung sambil keduanya. ngomong, gue sambil rekam nih. Ayo Bung Valen, ini lagi pada komentarin kira-kira siapa yang bakal menang. Tapi pasti seru, menghibur seru. pasti. Dan dua-duanya fight kan, nggak mau kalah. Prediksinya berapa skor kurang lebih 2-1 kah? Ya, Apakah mungkin rubber ya. rubber? Kemungkinan sih bisa Bisa rubber. rubber. Kemungkinan Bisa gantian rubber. tuh ntar duduknya. Iya. Saya sama Debbie. Tergantung situasi dan kebutuhan lah. Oke. Atau nanti saya sama Andre ngopi di pinggir gitu Oh, kan, iya. bisa juga. Oh iya iya. Kayak coach ini kalau lagi Betul. Harry IP lagi all final. Gini rasanya gitu ya. Atau enggak kemarin coach siapa tuh yang tunggal putra, Aboy. tak Aboy, Aboy. iya. Iya, oh gitu. Atau mungkin nanti babak pertama Cidebi nemenin Arafi, babak kedua Cidebi nemenin Bung Valen kan Bisa. kita nggak ada yang tahu. Atau nanti kita ikut main juga bisa. Oke, siapapun pemenangnya tetap juaranya adalah coach kita di sini. Tepuk tangan dong buat coach selebriti kita ini. Lumayan lah ya. Oke. Siapa tahu aja besok ikutan di next turnamen ya. Tolong repeat order ya. Intinya sih itu sih. Atau mungkin atlet-atlet, artis-artis. Makanya yang nggak mau bisa ada- ngomong. Soalnya kan kita tetap pengen dipanggil. Iya. Gitu. Yang penting adalah tolong repeat order. Ya, selain di pet order buat atlet-atlet yang nantinya bakal dipanggil untuk fun match, biar nggak malu-maluin boleh tolong di calling coach kita ini, coach legendaris kita ini ya. Buat ngisi resume juga siapa tahu aja abis ini dipanggil ke PBSI buat ngelatih lagi kan. Widih, serem bener. Langsung Mau lah. narik napas panjang. Oh, gue mau, pasti gue Iya, mau. pasti mau. Ya karena tetap apa kebanggaan lah Iyalah. melatih timnas. Iya dong. Itu adalah apa ya? Prestasi tertinggi Iya. seorang pelatih Jadi lah. pemain cita-citanya masuk Pelatnas. timnas. Jadi Jadi pelatih pun pelatih. tetap Iya, cita-citanya itu masuk adalah pelatnas. kasta tertinggi lah untuk seorang pelatih. Benar. Karena itu ibaratnya yang belum ada backgroundnya pun bisa ngelatih, apalagi yang udah ada backgroundnya harusnya bisa lebih melatih lagi. Tergantung. Oke, dan balik lagi kita mengucapkan terima kasih banyak buat JBL semua. Juga jangan lupa untuk ngevote ke Santini Jebret Media Award. Tinggal 9 hari lagi kita ingetin ya. Dan juga sang juara berbicara juga langsung didapetin tiketnya di kios tix.com. Oke, dan balik lagi kita terima kasih sebanyak-banyaknya buat seluruh JBL yang udah nontonin kita kurang lebih selama 40 menitan ini. Dan pastinya kalau ada salah-salah kata kita minta maaf ya. sorry ya. Sorry banget. Nah, pastinya kalau lagi nggak ada Mbak Wit yang dicariin. Besok nggak ada gue yang dicariin. Besok nggak ada Andre yang dicariin. Kita pokoknya selalu thank you so much buat segala kritikan dan sarannya juga. Langsung aja di komen ke kolom komentar. Jangan lupa di-share, di subscribe, di likes, dan juga di posting rame-rame tayangan kitanya. Oke, untuk itu kita undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you so much. See you. Dadah.